Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang perubahan wujud benda. Pengertian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau bau yang berubah. Proses perubahan bentuk benda ini dapat terjadi dengan berbagai cara dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang manusia. Nah, pada kondisi tertentu, suatu zat benda yakni padat, cair, dan gas tidak bisa mempertahankan bentuknya. Itulah sebabnya bisa mengalami perubahan wujud seperti berubah warnanya, berubah bentuknya, dan muncul bau atau aroma lain dari wujud sebelumnya. Hal tersebut terjadi tentu bukan tanpa sebab, melainkan karena zat benda tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat-sifat benda. Membahas tentang perubahan wujud benda, maka tidak akan lepas dari pembahasan zat benda itu sendiri. Sifat benda yang pertama yaitu benda padat. Ada berbagai macam benda padat yang bisa kita temukan di lingkungan sekitar yang kemudian bisa berubah wujudnya. Yang kedua, benda cair. Pasti sudah tidak asing dengan benda cair atau cairan yang sangat banyak kita temukan di rumah atau di lingkungan sekitar. Benda cair tentu bisa berubah wujud menjadi bentuk lain seperti menjadi padat atau gas. Sifat yang ketiga, yaitu benda gas. Berbeda dari benda padat dan cair yang bisa tampak jelas wujudnya, beberapa benda gas mungkin tidak bisa dengan mudah terlihat dengan mata telanjang manusia seperti udara. Meskipun tidak tampak wujudnya, namun benda gas itu ada dengan molekul yang sangat kecil dan banyak sehingga sulit dilihat oleh manusia. Serupa dengan bentuk zat benda lainnya, benda gas juga bisa berubah wujud yang awalnya tidak tampak menjadi tampak atau yang awalnya tampak menjadi tidak tampak saat menjadi gas. Berikut macam-macam perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ini bisa bermacam-macam karena setiap zat benda juga memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya memerlukan proses perubahan masing-masing. Berikut ini macam-macam perubahan wujud benda yang perlu diketahui agar bisa memaksimalkannya untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Perubahan wujud ini juga bisa kita kenal dengan istilah meleleh. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Itu artinya proses perubahan wujud dengan membeku akan melepaskan panas pada suhu yang dingin, atau kebalikan dari mencair. Selanjutnya yang ketiga, menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Perubahan wujud ini termasuk dalam proses yang melepaskan kalor karena membutuhkan suhu yang rendah.
Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Yang keenam, mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan wujud pada zat suatu benda yang dapat dilihat atau diamati dengan mata telanjang melalui tampilan fisik saja atau dari penampilan luarnya. Jadi, perubahan wujud secara fisik tidak merubah komposisi kimianya dalam suatu zat benda. Perubahan ini tidak sama sekali mengubah materi atau membentuk zat baru pada sebuah. Sifat khusus perubahan ini dapat dilihat dan diamati perubahannya dari luar atau fisiknya dan dapat kembali menjadi keadaan semula seperti sebelum zat tersebut berubah. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah bentuk perubahan wujud suatu benda yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat dan menghasilkan zat baru yang berbeda. Perubahan wujud ini menghasilkan jenis dan sifat material zat yang berbeda atau baru dari zat semula. Nah, reaksi kimia akan menciptakan substansi atau komposisi penyusunan zat yang berubah menjadi rumus kimia baru. Dalam praktiknya, perubahan wujud kimia mengalami penyusutan material zat saat berubah. Perubahan kimia dapat terjadi dari faktor pembakaran, pendinginan, pemanasan, pembusukan, dan perkaratan. Yang ketiga, yaitu perubahan biologi. Perubahan biologi adalah salah satu perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh aktivitas dari makhluk hidup lain atau mikroorganisme atau pengurai. Sama seperti perubahan kimia, perubahan biologi juga menyebabkan perubahan benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kita bisa menemukan contoh perubahan biologi yang mengubah bentuk kayu menjadi lapuk dan akhirnya mulai terurai. Nah, ada beberapa contoh perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Contohnya melelehkan coklat batangan menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua, membeku. Contohnya, membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Yang ketiga, menguap. Contohnya, ketika merebus air maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Yang keempat, mengembun. Contohnya, kita bisa melihat embun pada daun-daun rumput di pagi hari atau gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Yang kelima, menyublim. Contohnya, jika kita meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis benda padat itu karena menyublim ke udara. Yang keenam, mengkristal. Contohnya, perubahan ini bisa kita amati pada botol madu yang mulai muncul kristalasi gula lama-kelamaan. Nah, itulah materi tentang perubahan wujud benda. Sekian dan terima kasih.